Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Yuk kita belajar tentang pembahasan soal TWK HOTS tentang bela negara. Kita langsung tentang soal ya. Nah, untuk kita ada soal yang panjang seperti ini di TWK, kita langsung baca soalnya di sini. Ini kita tentang apa sih? Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan contoh bentuk bela negara secara non-fisik. Nah, ini non-fisik ya, ada kata non-fisik berarti secara pikiran kita, ide-ide kita, harta kita, atau yang sejenisnya ya. Yang pertama ya, mengangkat senjata. Dah, ini ada kata senjata, berarti ini apa? Fisik kan ya, berarti ini fisik. Yang nomor 2, menjadi anggota TNI. Nah, ini ada kata anggota TNI, ini adalah secara fisik, berarti yang nomor 2 bukan. Bangga menggunakan barang produksi dalam negeri. Nah, ini ada kata bangga menggunakan barang produksi sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan, itu termasuk non-fisik. Ini betul. Nomor 3. Yang nomor 4, menjadi anggota Polri untuk menjaga keamanan. Nah, ini ada kata Polri. Polri itu secara fisik. Salah ya. Yang kelima, tidak menyebarkan hoax yang bisa menyebabkan terjadinya konflik horizontal. Itu benar ya. Hoax itu kan kita tidak menyebarkan berita, itu kan bukan secara fisik ya, cuma sebagai pendapat. Kayak gitu jawabannya. Jadi yang benar adalah 3 dan 5. Itu adalah yang do. Gitu ya. Atau gini, bela negara secara fisik itu contohnya militer. Kita menggunakan tubuh kita untuk membela negara, jiwa dan raga kita dan tenaga kita untuk negara. Itu secara fisik. Sedangkan kalau secara non-fisik, pikiran kita, profesi, waktu, harta kita, sikap cinta tanah air, menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan produk dalam negeri, belajar, dan sebagainya. Kayak gitu ya. Nih, next. Kita soal yang selanjutnya. Kalian baca? Jawabannya apa? Nah, kita baca ya. Salah satu wujud bela negara bagi warga negara Indonesia adalah membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak itu termasuk bela negara, tapi contoh. Tapi yang di sini yang ditanya adalah wujud. Wujud itu apa sih? Bentuk. Lebih ke bentuk kalau wujud itu. Jadi, yang B itu ikut serta. Tuh. Kalau yang A itu kan contoh. Nah, kita seleksi yang bukan bentuk bela negara. Ini semuanya hampir semua itu bela negara, yang kecuali yang B ya. Yang B bukan, karena apa? Yang B itu pada pengiriman perdamaian ke Palestina itu adalah sila yang ketiga. Ini kita bahas satu-satu per A ya, option. A itu bukan. Nih, yang A itu adalah implementasi atau penerapan contoh dari bela negara. Membayar pajak tepat waktu adalah contoh, bukan bentuk. Sedangkan kalau bentuk bela negara itu apa aja sih? Ini mengabdi sesuai profesi, pengabdian sebagaimana sebagai prajurit, pengabdian masyarakat, pendidikan kewarganegaraan. Jadi kita itu belajar dan membagi ilmu tentang kewarganegaraan, atau seperti masalah Pancasila, Undang-Undang Dasar, ideologi dan sebagainya, itu adalah bentuk bela negara kayak gitu ya. Yang B itu adalah implementasi dari sila yang ketiga, ikut dalam perdamaian dunia, bukan bela negara ya. Terus kemudian yang C, mengikuti wajib militer. Itu adalah di Indonesia tidak ada wajib militer, tapi dia bukan bentuk dari bela negara karena itu di Indonesia tidak diwajibkan, kalau kecuali kita mengabdi sebagai profesi kita sebagai itu prajurit gitu. Itu seperti TNI atau Polri. Kalau yang nomor D, mengabdi diri berdasarkan profesi. Nah, ini profesi itu termasuk bentuk di sini ya. Yang pertama. Jadi yang D betul.
Terus ikut menangkal cybercrime. Menangkal cybercrime itu bentuk bela negara berdasarkan profesi kita, seperti kita ahli IT. Itu jadi bukan bentuk tapi contoh. Jadi kita di sini lebih ke menonjol siapa yang gede. Karena di sini wujud itu adalah bentuk gitu ya. Seperti yang dijelaskan di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, sebagai dasar hukum bela negara ada dua makna, yaitu warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, setiap warga negara harus turut serta dalam kegiatan atau usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Jadi jawabannya lebih ke D gitu ya. Kemudian soal selanjutnya ini hampir sama kayak tadi. Sikap bela negara yang dapat dilakukan oleh seorang pelajar. Nih, ada kata seorang pelajar. Ya, kalau yang ini A, ikut serta melakukan demonstrasi karena adanya penyalahan kekuasaan. Enggak ya, ini kita enggak, bukan sebagai pelajar. Ikut serta gotong royong membangun tempat ibadah, ini masyarakat ya. Masyarakat. Kan mengikuti berbagai perlombaan karena hadiah yang menggiurkan. Ini bukan mencerminkan bela negara ya, ada kata hadiah yang menggiurkan, nggak boleh. Kemudian melaksanakan belajar yang dengan giat agar dapat membangun negara yang kelak. Ya, itu lumayan bagus. Mengikuti donor darah minggunya agar stok darah tetap ada setiap minggunya. Enggak, sebagai pelajar kita itu menjaga kesehatan. Kalau kita donor darah jangan setiap minggu ya. Setiap minggu itu kita nanti bisa kekurangan darah. Kayak gitu, jangan terlalu over. Nah, gini. Jadi bela negara dapat dilakukan sesuai dengan profesinya. Seperti sebagai pelajar, maka dia dikatakan sikapnya yaitu dengan belajar dengan giat. Selain itu, bentuk bela negara sebagai pelajar juga ada mengikuti pembelajaran dengan baik, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan hari penting nasional, gotong royong membersihkan kelas sekolah, dan sebagainya. Kayak gitu ya. Kita next. Cara yang bisa dilakukan oleh warga negara untuk sikap yang mencerminkan tindakan bela negara sebagai berikut. Ini ya. Ini semuanya hampir mirip ke bela negara. Mencintai produk dalam yang telah dibuat oleh anak bangsa sendiri itu adalah nasionalisme. Ada kata mencintai produk. Ini mencintai itu cinta tanah air atau nasionalisme. Bisa cinta tanah air, bisa nasionalisme. Kemudian membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, salah satu contoh bela negara yang menjalankan kewajiban. Tapi di sini tidak semua semua itu diwajibkan pajak ya. Seperti orang yang dengan keterbatasan ekonomi, kemudian dia juga orang yang diberi subsidi sama pemerintah itu tidak wajib pajak ya. Menjaga kedaulatan bangsa dan keutuhan bangsa, bela negara secara fisik dan non-fisik. Nah, kalau yang si B ini kan cuman non-fisik ya. Kalau yang C ini lebih ke dua-duanya tercakup. Jadi yang lebih menyangkut yang C gitu. Berani memperjuangkan dan mempertahankan golongannya. Itu adalah sikap egois, nggak boleh ya. Memiliki rasa semangat dan pantang menyerah apabila keinginan belum tercapai. Ini adalah integritas. Kayak gitu. Jadi beda ya. Kita next. Bangsa Indonesia adalah bangsa luas dan paling mendominasi perairannya daripada daeratannya sehingga mengakibatkan terjadinya banyak ragam kebudayaan di dalamnya. Ini merupakan salah satu yang menjadi sebuah tantangan dalam negeri kita. Untuk itu, perlu paham bela negara bagi setiap anak bangsa. Jika warga negara itu adalah Anda, sikap Anda yang perlu lakukan adalah dengan, nah sikap kita ini ada kata ini. Kata kunci di soal ini apa sih? Mendominasi perairan dari daratan sehingga mengakibatkan apa? Banyak ragam.
budaya. Jadi lebih ke kita toleransi ya, dan sama mendukung budaya kita ya, intinya kayak gitu. Ini yang A, melakukan upaya kepahlawanan dengan berani ditempatkan dimanapun. Ya boleh kita, tapi ini yang A boleh kita simpan ya, yang A simpan. Menghargai seluruh kebudayaan yang ada karena bangsa Indonesia majemuk. B juga boleh. Tapi di sini apa sih paham bela negara? Kata kunci yang kedua adalah bela negara. Menghargai kebudayaan yang ada itu bukan bela negara ya, kita itu sebagai toleransi, kayak cuman toleransi aja. Menghormati sesama anak bangsa yang dan berbangga diri. Berbangga diri ini nggak boleh ya. Kita boleh bangga diri, tapi kalau menghormati itu lebih ke toleransi. Toleransi, ini juga toleransi. Kemudian menjaga kehormatan bangsa dari gangguan bangsa lain dan mempertahankan dari kelompok separatis. Ini kita simpan dulu. Memperbolehkan bangsa lain untuk menginvestasi bangsa Indonesia, nggak boleh. Ya boleh, tapi ini bukan masalah bela negara ya. Kalau menurut saya ini yang jawabannya adalah yang D ya. Menjaga kehormatan bangsa dari gangguan bangsa lain dan menempatkan diri dari kelompok separatis. Kayak gitu. Jadi kita bisa mempertahankan bentuk bela negara. Kalau ini ada kata kepahlawanan itu lebih ke patriotisme ya. Gitu. Selanjutnya kita baca soalnya langsung aja ya. Dari pernyataan di atas manakah yang termasuk ke dalam perilaku mencerminkan sikap bela negara? Yang nomor 1, menjaga perbatasan terluar negara. Ya, itu termasuk ya. Kita itu misal yang di wilayahnya itu di perbatasan, kita harus menjaga perbatasan wilayah kita jangan sampai direbut oleh negara yang lain. Menghormati teman yang beribadah itu bukan bela negara tapi toleransi. Kemudian menghargai teman yang mabuk. Ada kata mabuk-mabuk itu bukan sikap yang baik, berarti bukan. Mentaati peraturan lalu lintas, iya, ini termasuk bela negara. Kita taat hukum. Mencintai istri sendiri dan istri tetangga, salah ya, istri tetangga jangan dicintai. Tapi kita hormati. Jadi yang mentoleransi itu juga boleh. Berarti yang termasuk contoh itu 1, 2, 4. Jadi jawabannya apa? Yang di tuh. Terima kasih sudah menonton channel saya. Semoga bermanfaat. Salam ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.